Terima kasih kita ucapkan kepada guru yang telah menyampaikan lagu pujian yang begitu baik. Saat ini KBGMA siang ayat inti dibuatkan Bapak Untung agar surat siang Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut. Jangan takut. Ulang dah Wahyu 2 ayat 10. Kepada jemaat Smyrna, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi, bagaimana kamu dapat sejari? Berbeda. Nama cara lebih. Atau masih lagu dalam lama. 168. 168. Kita memiliki pengharapan. Dua ya. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Bila kita hanya pada Kristus dalam sabdanya yang kudus, sekarang tiba waktunya semua bangsa di dunia bangkitkan bersoraklah, haleluya ya Raja. Kita memiliki pengharapan menyambut datangnya Tuhan. Selamat sahabat saudara. Selamat sahabat. Terima kasih. Biar beberapa orang kita, apa kata firman Tuhan, 2 atau 3 orang kita berbakti, Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Adong di tengah-tengah kita. Dan kita percaya saudara bahwa Tuhan bersama kita. Bersama kita. Melihat kita punya hati, melihat kita punya persiapan tentang untuk mendengarkan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, mulai dari acara sekolah sahabat sampai acara khotbah. Saudara-saudara, judul khotbah saya pada saat ini kemenangan yang sejati. Kemenangan yang sejati. Itu maka dari ayat inti itu bagian D-nya setia sampai mati. Setia sampai mati. Jadi contoh dan pandangan ini sering kita pakai di setiap saat pekerjaan.
yang tidak setia, yang tidak melanjutkan semua rencana-rencana usaha apapun, gagal, akhirnya tidak dekor. Baik saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, kemenangan yang sejati. Tadi pagi sebelum berangkat kami kemari dan saya ulangi untuk melihat ayat demi ayat firman Tuhan yang mau saya khotbahkan. Saya berikan satu persatu. Susah kali karena suara mic, karena orang berhari raya, berlebaran begitu hebat. Suara mic-nya begitu kuat. Di rumah pun kita sebagaimana rumah kami begitu jauh dari tempat. Di sini juga kita mendengar karena begitu suaranya. Apa inti dari khotbahnya itu, diapanya itu, gara-gara ini? Kemenangan. Kita sudah dapat kemenangan. Kita mendapat kemenangan. Selalu kemenangan. Selalu kemenangan. Apa tujuan dari kemenangan yang dinilai terdapat orang itu, saudara? Bahwa sebulan katanya mengikuti acara, berpuasa, dan menghapus dosa dan kemenangan dapat pada hari raya ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kemenangan. Kita dari mana itu dapat pendapat itu dan bisa dinilai orang lain bahwa kemenangan itu sudah dia dapat. Padahal menurut Alkitab dari ayat demi ayat bahwa kemenangan itu Tuhan yang memberikan dan di akhir dunia ini nanti. Kalau kita sampai di surga, itulah yang mendapat kemenangan. Kita sampai di surga, itulah yang mendapat kemenangan. Sekarang belum ada kemenangan. Belum ada kemenangan. Tapi kita menuju kemenangan. Baik saudara, tolong saudaraku karena kecilnya kadang-kadang bisa ini, kadang-kadang susah mau cari ayat demi ayat nanti. Tapi tolong saudara dibantu nanti. Jadi kita baca ayat pertama 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. Kalau yang sudah bisa membaca 1 Korintus 15 ayat 57. Satu Korintus 15 ayat 57. Alay mauliati mahal di bata na pamunang kita manutili Tuhan Kristus. Mauliati bahasa Indonesia kadang-kadang bahasa Batak sama bahasa Indonesia ini bisa kita sempurnakannya. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang memberikan kemenangan. Kalau kita katakan kemenangan pertama bagi kita, bisa kita melanjutkan tujuan dari surga yang mau kita, dan bahkan saudara sudah dapat kemenangan bahwa Yesus mati di salib demi kita manusia. Tapi kalau yang namanya kemenangan sampai di surga, itulah asli dari kemenangan. Kita betul-betul dapat sebagaimana ayat ini tadi, bagian B-nya itu setia sampai mati, sampai akhir, setia sampai akhir. Saudara-saudara dalam Yesus, sering apapun pekerjaan sebagaimana saya katakan, sering gambaran ini menjadi contoh bagi kita saudara. Bagi manusia umum, kesetiaannya tidak bertahan sampai akhir sesuai kepercayaan kita. Tapi kalau kepercayaan yang lain, ada salah satu teman saya, karena saya katakan teman karena kenal begitu,
dia tukang beca ya. Dan tukang beca pun dia kalau ekonominya mungkin di rumah agak lumayan dan bisa. Dia sering main apa di kedai di simpang rumah kami, main domino dan selalu menang-menang dia. Dan sering becanya karena antri, karena dia tidak hadir menang dari apanya ini, dari main dominonya ini dapat uang, karena main uang orang itu, akhirnya dia bangga dan merasa puas. Tapi saudara, dalam 1 bulan ini, kutanya dia, kenapa kau tidak main? Oh, dia bisa tahu dia, kalau bulan puasa, dia perilaku ibadah 1 tahun, bisa menghapus oleh, bisa menghapus menuju kemenangan. Memang saya perhatikan, selagi waktu saya lihat dia di situ, tidak ada main apa, main domino, tidak ada main judi katanya, tidak ada. Dia berisi terus kuat, tidak ada. Karena 1 tahun ini dosa selalu saya banyak saya lakukan, tapi inilah untuk penghapusannya. Saudara-saudara, terdapat di mana menghapus dosa ibadah pada saat sebulan ini. Sebulan ini. Alai mau jadi kalau nak biku, mau dong sabun, udah kono, belum kono toh. Belum puasa musimnya dihapus. Coba saudara, dari mana ayat itu biar kita apa? Dia ada saudara. Kita percaya kemenangan manusia yang setia sampai mati, yang mengingat firman Tuhan setiap saat. Sebagaimana saya katakan tadi, kita berkumpul 2-3 orang, Yesus ada di tengah-tengah kita. Bagaimana prinsip pemikiran kita saudara untuk mengikuti Yesus setiap saat, terutama pada hari Sabat. Bukannya kita pada hari Sabat aja berbakti memuliakan Tuhan dengan bersikap baik, tidak saudara. Kapan saja. Pelajaran sekolah Sabat kita tadi mengatakan, berbuat baiklah kita bagi semua orang. Tabay makanalingat tu suli jorma. Tabay manalingat tu suli jorma. Itu prinsipnya. Bukan dikhususkan harus hari Sabat, tapi hari Sabat ada kecualinya kita untuk memuliakan Tuhan pada hari Sabat. Tapi di luar itu pun kalau sikap kita harus sikap yang baik. Pelajaran sekolah Sabat mengajar kita tadi supaya kita manusia yang benar-benar mengabar Injil bagi semua orang. Mengabar Injil bagi semua orang. Biar gereja kita ini jangankan penuh, kalau bisa penuh, tapi paling sedikitlah ada dan banyak nanti yang mengikuti dan menurut Tuhan pada hari Sabat. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, dikatakan tadi di ayat ini, di ayat 25 ini, tetapi syukur kepada Tuhan, kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan sudah di tangan kita. Seandainya saudara, kemenangan itu tidak kita nikmati sampai di surga nanti, bukan salahnya untuk salah siapa, salah kita punya pribadi. Karena kita pada saat ini saudara banyak tantangan dengan semua masalah, semua pekerjaan. Iblis selalu untuk menilai, melihat kita untuk menjatuhkan kita saudara. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, tolong kita baca ayat yang mendukung 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Bagaimana persiapan kita di dunia ini sekarang? Kita berteman dengan siapa? Kita berkawan dengan siapa?
yang kita jaga siapa yang untuk menjatuhkan kita. Tolong. Torang marohamuna, dungo mahamu, nama tahu walamuna si polisi, songon bedia nama rawang, mengadui si bontonnya. Makasih saudara. Selalu iblis itu katanya kesana kemari untuk mencari mangsanya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa iblis itu bukan sebagai harapan pandangan kita, sebagaimana iblis itu sama dengan setan, nggak nampak, tapi sikapnya nampak. Bisa saja siapapun diperalat iblis itu menjatuhkan kita saudara. Siapapun diperalat iblis itu untuk menjatuhkan kita saudara. Saudara-saudara, kesetiaan pribadi seseorang ada di Medan, di Jalan Imam Iskandar yang dinamakan Kebun Pisang. Namanya sempat lagi kenal di situ, saya sudah tua. Sempat lagi kami ada 1 tahun berkenal di situ. Dengan namanya Guru Gutong. Jadi apa dia bilang sama kami, diajarkannya sama anak-anaknya ini, karena dia meninggal sudah 90-an, anaknya sendiri, bolunya kebetulan ada 3 di gereja itu, dan bolunya ini pun sudah 60 dan 70 tahun umurnya. Apa dia bilang? Keburju-burjuru kamu tutulang mau bulan-bulan apa? Kebetulan Butuh cuma kami yang ada masuk di waktu itu. Dan ada di gereja itu Marga Butuh. Marga Pandiangan ada berapa orang. Nanti kalau Butuh tidak ada, burju-burjuhan katanya sama gurunya. Tapi itulah yang saya lihat kelebihan dari kami ini. Kalau tidak salah berhombing dia. Kayak bisa gambar kasih hombing. Coba, berkasih hombing suami dari nabur kami ini, jadi berhombing istrinya. Apa dia bilang? Apa dia bilang sama kami waktu itu yang saya lihat menjadi salah satu pelajaran dari sikap dia. Kalau memungut persembahan, memungut persepuluhan harus ke depan, karena dia sudah berat jalan, tidak pernah dia ke depan. Tapi setiap hari Sabat memberikan perpuluhan. Setiap hari Sabat, sangat salut. Dia pedagang sama dengan saya pedagang. Jadi kalau dia setiap minggu berapapun yang dia dapat terima, jangankan beratus, berpuluh, berapapun dikasihnya setiap saat. Sikap kesetiaan dia itu betul-betul takut akan Tuhan. Saudara-saudara, salah satu sikap pribadi yang menjadi contoh di gereja kita itu dari gereja sana bisa saja saudara. Boleh saja itu menjadi contoh untuk membuat semangat bagi kita saudara. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, perlu kesetiaan di dalam hidup kita, setia sampai mati. Kesetiaan kita perlu berjalan dengan benar di setiap saat, di setiap waktu, di setiap di gereja, dimanapun kita berada saudara. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, selama masih muda perjalanan hidup saya, tahun 80-an saya sudah bisa persinar dunia dan barat. Tahun 80-an. Sampai saya ke Tanah Tombangan, terus ke bawah, ini ke sana. Asal ada hubungannya dengan Marga Butuh, saya sudah hadir. Daerah Penyambungan, daerah Jatimulyo, apa segala. Saudara-saudara, dengan ancaman banyak cobaan yang saya alami, di antara mengikuti adat itu, betul-betul banyak saudara. Betul-betul banyak. Baru saya sadari sampai sekarang, sebenarnya
sempat kita jatuh pada saat itu melihat sikap-sikap manusianya pada saat itu. Aduh, rugi kali pribadiku kalau bisa saya jatuh karena pengaruh dari semua orang pada saat itu. Saudara-saudara, banyak cobaan di setiap kegiatan apapun kegiatan kita, sebagai kepala rumah tangga ada, dari suku marga pasti ada tantangannya untuk menjatuhkan kita, diperalat oleh iblis untuk bekerja menjatuhkan kita, saudara. Itu iblis itu. Bukannya ada itu di rumah orang itu datang ke rumah kita nanti untuk mengapa kita, menjatuhkan kita, tidak, saudara. Orang itu dan siapapun diperalat. Kalau kita lemah, pasti kita jatuh. Kalau kita lemah, pasti kita jatuh. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, itulah kini-kini hidup di dalam kehidupan kita. Kemenangan itu kita dapatkan nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita dapatkan di situ kita menang. Kalau kita katakan kemenangan pertama Yesus mati, kita bisa selamat. Ada kesempatan itu bagi kita. Kita sudah menang. Tapi bukan kemenangan sebagaimana penilaian orang yang lain. Baru melakukan kesalahan 1 tahun, bisa 1 bulan nanti untuk menghapus saudara. Prinsip begitu tidak ada di Alkitab itu. Salah untuk kita, saudara. Benar-benar kemenangan itu kita terima dan kita nikmati nanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Tolong dibaca saudara-saudaraku di sini. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Dan satu lagi nanti Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yang terakhir. Jadi Lukas 9 ayat 23 kalau pertama. Susanduk na manalilok ni Aaron, nanay ang ikonan. Di suadawang nagilina, itu jadi saya nasilang ng tanah makakulong ikonan. Bahasa Bataya si Pataya. Bui bahasa jahat juga saya di sini tapi tolong buka dulu saya di Filipo 4 ayat 27. Ojo lagi perjulu nah. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 27. Allah. Artinya katanya kepada mereka semua, setiap orang setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 Jadi, ayat 23. ya, setiap orang, setiap hari harus sanggup berkorban. Setiap hari. Jadi, setiap hari harus kita bersanggup berkorban bahwa kita mengingat Tuhan. Dan setiap hari cobaan itu ada. Tantangan itu ada. Mempengaruhi kita di dunia ini ada. Tapi kalau kita bertahan di dalam kebenaran Tuhan, saudara, bisa selamat. Itulah tujuan kita. Saya melihat saudara kami yang ada di sedikit ini di hari tua kita ini, dan saya yakin masih dalam bertahan di kebenaran Tuhan yang benar. Baik saudara, kita bangga saudara, sama-sama bersaudara, kita bangga. Mudah-mudahan bertahan. Yesus nanti datang menutupi semua cobaan dan tantangan yang kita hadapi pada zaman sekarang ini. Kita selamat saudara.
kita selama sesudah. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, perlu kemenangan itu beban kita dan tujuan kita. Harus sampai kita ke sana. Harus sampai kita sana. Biarpun kejadian demikian, saudara, perlu kesadaran kita menyadari bahwa kita terus bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Sebagai yang terakhir, Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Tolong baca. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Unang mulsong ang magyaan ay sando kauton ang mga ilibatan Panginoon muna na ihigit tangyan doon tinusirin magdong ang mangyari. Daladamin ni Dibatan na sumurong siya sa Roma 5 mga ramoti at kaatyatan o pikiran muna ibagasan Kristus Jesus. Boleh di bagasan Kristus Yesus. Kita percaya, kita percaya ikonnya di bagasan Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus kita punya hati dan pikiran saudara. Kita berpendapat, kita membuat keputusan, kita membuat kesimpulan saudara bahwa kita bersama Yesus. Selalu kita baca perilaku pekerjaan kita sehari-hari. Kita pegang salah satu apapun, kita ikuti salah satu kegiatan pun, salah untuk Tuhan. Di mana? Benarkah ini? Bagaimana saudara? Benarkah ini? Saudara-saudara, kami di padang sudah Tuhan, kita bertetangga dengan apa segala. Pasti banyak ada cobaan apa segala. Tapi kita harus berprinsip, apapun itu tidak perlu kita ragukan. Antara aku dengan Tuhan, itu aja yang selalu kita pikirkan. Apapun dengan macam ragam tantangan, harus kita dapat kemenangan dari sikap semua liku-liku hidup itu. Kita harus menang. Kita harus menang. Bukannya yang menang dimaksud kita bertentangan langsung dan kita bersual dan kita tegakkan kebenaran dengan pendapat kita sendiri bahwa dia kalah. Tidak, saudara. Kita menang karena kita berendah diri. Kita mengalah dengan kemenangan dan bukannya menjadi membuat dosa untuk kita saudara. Itu kemenangan. Kita jaga yang bukan membuat kita berdosa. Dosa itu dengan macam cara datangnya untuk kita. Kita belajar bagaimana mengantisipasi, bagaimana menangkap, bagaimana untuk mengelakkan semua yang ada cobaan itu datang kepada kita. Pasti saudara, pasti kalian pun di sini, di masyarakat di sini, pasti banyak tantangan, banyak cobaan, apalagi mengenai air istiadat yang untuk menjauhkan kita dari Tuhan, Pada umumnya manusia, kita jangankan di nomor 2 kan, di nomor 3 atau nomor 4, kita di masyarakat atau dimanapun, karena pilihan kita Yesus dengan benar. Akhirnya kita pilihan nomor 3, nomor 4 di perasaan semua orang. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, kemenangan yang sejati, manusia yang bertahan sampai kedatangan Yesus kedua kali. Mudah-mudahan melalui pelajaran firman Tuhan yang kita dengar, kita dapat bertahan apapun cobaan itu, apapun tantangan itu, bahwa kita selalu berpegang bagi Tuhan dan kita percaya selalu disertai Tuhan, ditolong Tuhan, dijaga Tuhan.
Semoga melalui firman Tuhan yang kita dengar di sini, Tuhan yang menjadi tenaga, Tuhan yang menjadi teman, Tuhan yang menjaga kita. Semoga melalui firman Tuhan yang kita dengar di sini, boleh kita lebih dekat untuk Tuhan dan mendekatkan diri untuk Tuhan, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bapak Penutum yang telah memberikan khotbah yang begitu baik kepada kita. Untuk menyambut khotbah yang kuasa didengarkan, kita buka lagu Sion nomor 171. Lagu Sion nomor 171. Sada pitu sada. Kita dijamu oleh Raja, duduk bersama umat Allah. Sudahkah engkau bersedia? Raja datang. Sada putus sada. Raja datang, datang. Raja datang. Sudahkah engkau bersedia? Raja datang. Mahkota indah dan biduri, ganti kita Yesus telah mati. Namanya patutlah dipuji. Raja datang. Saat hidup akan terbuka, yang sekarang masih rahasia. Rencana kita akan nyata. Raja datang. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas hari Sabat ini bagi kami.
di mana kami belajar firman Tuhan mulai dari sekolah Sabah sampai cara khotbah. Bapa di sorga, Tuhan menganjurkan dan menyuruh bagi kami sikap kesetiaan kami yang benar sampai kata Yesus itu bukan. Kebenaran itu menjadi bagian kami Tuhan. Jagailah kami Tuhan dan percaya. Tolong sertai kami. Cobaan-cobaan iblis yang begitu hebat bagi kami Tuhan. Dan percaya bila Tuhan teman dan kuasa bersama kami. Dan percaya bisa melewati semua. Bapa di surga semoga saudara-saudara kami yang ada di jemaat ini. Tolong Tuhan sertai. Berikan kebijaksanaan untuk mengabadi hidup yang terbaik bagi semua orang. Juga lanjutan dari gereja ini. Banyak orang yang mengikut. Banyak orang yang mengenal Tuhan. Banyak orang yang menjadi teman kami. Jagailah kami Tuhan, berkati saudara kami ini beserta anak cucunya di perantauan dimanapun berada. Agar saya selalu menolong mereka, menjauhkan bahaya, di mana kami mau pulang dari tempat ini. Tuntun kami sampai di tempat kami masing-masing dan jaga kami Tuhan. Ampuni dosa kami. Dan kasih Yesus Kristus yang kuduskan. Amin. Curahkan berkat-Mu ya Tuhan, bila kami pulang ke rumah, pimpin kami sepanjang hari. Pujilah Yesus selamanya. Amin. Acara berkat kita, ambil banin mengucapkan selamat Sabat. Selamat Sabat. Kamu dulu itu sih. Tengok. Aku sampai kudu suara. Buat apa? Aku bisa. Wow.